ketemu lagi dengan saya, pemirsa. Asik kan? Sehat. Dan happy. Semangat. Saya masih di mana nih namanya What the Deck Rooftop Bar Porta Bay di Ambarukmo, dan terima kasih untuk sahabat kami Naturindo dan resellerraja.com. Dan kali ini saya akan pertemukan dengan sosok yang luar biasa, hebat, mewarnai kehidupan kita sehari-hari, mungkin sudah lama sekali, Mas Valens Heriadi. Selamat malam Mas Gimli. Ya, beliau adalah pendiri dan pemimpin dari Citra Web Group. Betul. Ya, terdiri dari apa ya, Mas? Itu ada satu Citranet, Mas. Mungkin yang banyak dilihat baliho-balihonya itu. Citranet itu jualan internet lah. Jualan internet. Ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, hotel. Dengan sistem ada wireless, ada kabel fiber. Kabel fiber. Iya. Optik ya? Kabel fiber optik, betul. Ya, oke. Terus yang kemudian kedua? ada Citra House. Citra House itu adalah kita kayak software house developer. Kita buat software, buat website, buat program, juga dengan fasilitas hostingnya, domainnya, dan lain-lain. Kliennya siapa? Kliennya corporate banyak juga ya. Teman-teman kayak contoh Dagadu itu udah lama sama kami. Teman-teman SMA di Brito itu seluruh sistem di dalamnya kami yang bantu untuk support juga. Gitu. Termasuk masih banyak yang lain. Itu ya, ada iklan di Instagram sekarang. Anda butuh bantuan membuat konten. Betul. Nah, kayak gitu ya. Iya. Oke. Terus satu lagi ada Citra Web, di mana itu adalah penjual perangkat-perangkat untuk jaringan kayak router, wireless, dan lain-lain. Berdiri tahun berapa? Kami di Jogja mulai dari tahun 2000. 2000? Ya, jadi udah 21 tahun. 21 tahun? Iya. Waktu itu kita mulai dengan yang Citra House-nya itu. Citra House. Jadi buat program, buat website. Belum banyak orang pakai itu ya? Belum. Waktu itu masih jarang sekali. Jarang sekali, ya. Masih BBM kan waktu itu? BlackBerry. BBM aja belum kayaknya. Belum ya? Belum. Masih ICQ, Yahoo Messenger ya. Dan satu lagi, Mas Valens ini juga membuat program CSR budaya. Betul. Ya. Dengan membuat studio. Jadi kami kebetulan ada studio di kantor. Tadinya memang hanya untuk membuat tutorial yang kita gunakan untuk apa? How to perangkat-perangkat yang kita jual. Tapi dalam pandemi ini saya lihat banyak teman-teman pekerja seni, pekerja event, pekerja budaya itu yang sangat membutuhkan fasilitas untuk bisa streaming, bisa rekaman. Itu yang kami bantu coba fasilitas. Semua online ya, semua berhubungan dengan digital lah. Ya. Dan event-event budaya salah satunya adalah FKY, betul, Sumonar, Festival Boneka, Pesta Boneka, betul. Kemudian ada Dramatic Reading Festival. Kemudian masih banyak teman-teman kayak Segidok, kemudian Paksi Band, itu rutin dan di tempat kami. Teman-teman ini yang mempergunakan fasilitas tempat Anda, dibantu untuk uploadnya, sistem uploadnya juga. Mulai dari studio, kemudian rekaman, bahkan untuk show manajemennya, sampai uploadnya, streaming live upload gitu. Ya. Dan itu terbukti memberikan manfaat. Jelas memberikan manfaat. Saya sangat percaya bahwa itu memberikan manfaat. Salah satunya Paksi ya? Iya, Paksi Band itu dari masih belum 100.000, sekarang udah luar biasa beken. Melejit ya. Itu adalah salah hasil pekerjaan dari tim yang ada di CSR. Kami hanya memfasilitasi, Mas. Ya. Kami nggak bisa mengklaim kesuksesan itu punya kami, nggak itu. Ya, peran tapi ada. Band, tapi kami membantu beberapa kali mereka event. Dan menariknya adalah bahwa ini bagian dari CSR. Bagian dari CSR ya, betul. Jadi harga, kalaupun ada bayaran, bukan harga bayaran profesional. Bukan sewa equipment, tapi ya lebih sharing. Bayar listrik, bayar kru. Gotong royong. Betul. Kenapa kok tersentuh itu? Karena buat perusahaan kami, studio ini kan sebetulnya bukan profit center, Mas. Ini adalah support system. Pada saat kami butuh membuat tutorial dan lain-lain, ini kami gunakan gitu loh. Nah, kebutuhan waktu yang kita pakai di studio itu nggak terlalu padat sebetulnya. Jadi dalam seminggu itu kami ada upload rekaman sekali, kemudian live sekali. Di luar itu kan kosong. Nah, tidak ada salahnya kalau perangkat-perangkat dan investasi yang sudah kita lakukan ini dimanfaatkan juga oleh teman-teman. Di mana itu studio? Di Jalan Magelang KM7. Di kantornya Citra Web Group. Kantornya Citra Web Group, ya. Boleh berbagi kontak? Boleh. Handphone? Boleh. Berapa, Mas? Saya 081 668 2500. Wah, sip. Nah, Mas, 21 tahun berbisnis. Ya. Penyedia jasa internet, hosting, software. Ya. Yang dan paling hardware juga. Hardware. Ya. Yang paling tinggi mana nilai bisnisnya? Putarannya. Nilai bisnisnya sekarang yang luar biasa tentu yang jaringan, jadi jualan internet dan jualan hardware. Citranet sama Citra Web. Iya, betul. Yang satunya bukannya nggak bernilai, tapi ini banyak juga secara internal support dari kedua perusahaan yang lain itu juga. Dan banyak orang-orang juga sudah mempelajari cara hosting ya. Betul. Ya. Betul. Banyak yang sekedar beli domain, beli hosting, itu bisa dilakukan dengan cepat sekali. Oke. Nah, ini kan pandemi. Ya. Setahun ini. Sudah setahun lebih ya, ini ya. Setahun lebih.
Apa yang terjadi dengan bisnis Anda? Jadi gini Mas, banyak yang bilang bisnis IT itu akan booming gitu ya, Ya. akan booming. Sebenarnya ya uang sinawang kalau orang Jawa bilang. Nah, Karena banyak juga customer kami yang besar-besar, contohnya mungkin seperti teman-teman hotel gitu ya, kemudian sekolah dan lain-lain yang tidak beroperasi seperti biasanya, tidak normal. tidak normal sehingga mereka pasti akan minta downgrade. Ya. Padahal ini premium customer buat kami gitu. Ya. Ya, bukan beda dengan yang home user gitu Ya, ya. ya. Bayarannya mungkin 1:100 mungkin gitu ya. Nah, tetapi memang di satu sisi lain home usernya kebutuhannya naik. Gitu ya. Betul. Personalnya Naik luar biasa. Tim kami yang bagian pemasangan sudah setahun ini luar biasa kewalahan. Dan corporate turun. Ya. Jadi kalau di sisi omset mungkin ya half lah. Oh ya? Ya, jadi bisa sampai begitu yang personal ini? Ya. Naiknya? Ya, tapi kalau dari sisi jumlah pelanggan memang naiknya besar. Oke. Jadi buat value perusahaan bagus. Ah. Tapi buat bisnis ya ini lumayan sangat menolong kami daripada kalau kami harus fokus pada yang big corporate. Berarti peran Jogja daerah istimewa kota pendidikan itu nyata betul ya? Nyata betul Pak. Nyata betul ya. Tapi kan satu hal Pak, yang menarik adalah pelajar di Jogja itu mungkin sekian puluh persen berasal dari luar kota. Ya. Sehingga pada saat pandemi seperti ini, yang sekian puluh persen itu juga nggak ada di Jogja gitu. Nah, terus dari mana nih personalnya? Personalnya ya untuk teman-teman yang tadinya di rumah mungkin cukup pakai seluler, sehingga sekarang padahal harus Zoom tiap hari, harus banyak materi yang di-download, di-upload, mereka jadi langganan gitu. Oke. Sehingga harus ada wifi di rumah gitu ya. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan seluler aja. Nah, dari sanalah segmen rumahannya ini tumbuh. Berapa staf total? Staf total sekarang di Jogja dan sekitarnya sekitar 300 orang. 300 orang. Dan pandemi ada tidak melakukan PHK pengurangan? Kami polisi kami di pandemi ini kami tidak mau mem-PHK siapapun. Wah, luar biasa. Ya, dan kami masih alhamdulillah masih bisa bayar gaji dengan normal, bayar THR normal. Ya. Buat kami itu suatu hal yang sangat kami syukuri. Kalau Mas Valen ini kan ya bagaimanapun juga pergerakannya persilatannya level nasional. Dibandingkan kota lain bagaimana melihat fenomena ini? Dibandingkan kota lain saya lihat Jogja itu luar biasa, Mas. Luar biasa dalam satu sisi gini. Kalau kita lihat pentas-pentas virtual, itu yang hidup itu tinggal Jakarta sama Jogja. Gitu ya. Terutama 6 bulan pertama, ya 6 bulan pertama. Beberapa kota besar lain saya tidak lihat terlalu signifikan. Ya, satu itu. Kedua, teman-teman festival di Jogja itu berani obah, Mas. Tetap gerak. Tetap harus gerak, harus mencari format baru, meskipun mungkin tidak banyak yang nonton, meskipun mungkin tidak banyak penontonnya, tetapi apapun itu mereka harus tetap gerak. Itu yang membedakan saya. Gitu ya. Iya. Dan menurut saya pertumbuhan personal yang berlangganan internet tumbuh pesat itu tidak terjadi di kota lain ya? Terjadi di kota lain juga. Saya percaya itu terjadi di kota lain juga. Tetapi kalau kita lihat perkembangan event seni budayanya, itu Jogja punya nilai yang istimewa sekali di situ. Kontennya itu ya. Betul. Jadi mereka tetap obah gitu ya. Betul. Kalau Jakarta menurut saya bukan tandingan ya. Ya. Apapun ada di Jakarta gitu. Betul. Ya. Artis semua ada di Jakarta ya, gitu. Ya. Tapi dengan apa yang dimiliki oleh Jogja, festival-festival besar di Jogja tidak ada yang berhenti. Menarik sekali. Mas Valen punya pendidikan yang unik di luar negeri ya? Pernah sekolah di mana? Saya sekolahnya di Indonesia, Mas. Saya sekolah di Indonesia, saya arsitek di Parahyangan, Bandung. Tapi pernah di luar negeri? Saya di luar negeri 2 tahun bekerja. Jadi lulus arsitek, kebetulan waktu kuliah saya memang sudah menekuni dunia IT. Kemudian begitu lulus, saya sempat kerja di Jakarta 6 bulan, habis itu saya ditarik oleh sebuah perusahaan di Amerika untuk kerja di bidang IT. Oke. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, karena banyak sekali hal-hal yang kita perlukan informasinya dari Mas Valen. Luar biasa tentang dunia internet. Saya masih di What the Deck Rooftop Bar Porta by di Ambarukmo. Dan terima kasih untuk sahabat kami Naturindo dan resellerraja.com. Mas Valen. Ya. Ini dengan adanya demam online, Betul. Banyak sekali orang yang kuota internet gitu di rumah itu. Nah, tipsnya apa itu, Mas? Oke, jadi gini, Mas. Untuk kondisi di mana kita memang banyak memanfaatkan internet untuk beraktivitas, memang harus mencari langganan internet yang memang kalau bisa tidak berbasiskan kuota, Mas. Oh, ngono? Iya, jadi cari yang unlimited.
Oh. Sehingga tidak dihitung lagi per pemakaian, tapi dihitungnya memang langganan 1 bulan gitu ya. Oh. Itu kuncinya itu sebetulnya, karena bagaimanapun juga kalau kayak seluler itu pasti berdasarkan kuota. Nah, tapi langganan-langganan di internet di rumahan itu banyak yang sekarang sudah tidak ada kuotanya, tapi ya udah pokoknya sebulan bayar berapa gitu. Nah, daya tarik yang diberikan oleh itu tadi Citranet Ya. apa itu? Nah, kami memang satu tidak menerapkan kuota kepada pelanggan baik yang rumahan maupun yang corporate, sehingga nggak ada lagi di tengah bulan terputus gara-gara kuotanya habis. Itu yang kami terapkan. Kemudian kami juga satu sisi kami sadar bahwa nggak mungkin bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang punya kabel banyak sekali dan lain-lain. Jadi yang kami kejar di sini adalah servis sebetulnya. Servis, jadi di mana para pelanggan kami bisa memanfaatkan keahlian kami untuk misalnya, Mas, ini rumah saya seperti ini nih, saya enaknya pasang akses point di mana, kita akan bantu gitu. Ya, jadi kita akan memberikan informasi, kita akan Layanan konsultatif. konsultatif ya, konsultasi. Ya. Oh, sebaiknya seperti ini, sebaiknya pakai perangkat yang seperti ini gitu. Oh, tidak hanya asal pasang ya? Betul, tidak hanya asal kabel fiber turun satu akses point, kemudian ternyata di ujung rumah yang lain nggak nyampe gitu. Itu bisa diakalin sebenarnya secara Sekarang teknis. berapa pelanggannya? Sekarang udah sekitar 3.000-an. 3.000-an Iya. ya? Itu termasuk besar ya? Untuk ukuran provider yang mainnya di kota, satu kota lumayan. Duh, ini hanya kota Jogja atau Kami di atau? sini sebagian besar di Jogja, kami punya perwakilan di Solo, kemudian Purwokerto dan Tegal sekarang. Nah, kalau seperti di Solo, Purwokerto, Tegal berapa providernya? Anunya? Itu total lah 3.000 total. Total Jadi tapi semua. memang sebagian besar pelanggannya di Jogja, kita fokusnya di Jogja sebetulnya. Kalau untuk yang Citra Webnya bagaimana? Kalau Citra Webnya kami kan jualan perangkat, Mas. Nah, ini seiring juga dengan Citranetnya tadi. Jadi kalau misalnya pelanggannya tadi di rumah butuh tambahan perangkat dan lain-lain, kami bisa support juga gitu. Kemudian dengan pandemi seperti ini sebetulnya banyak sekolah-sekolah juga yang mulai mempersiapkan kondisi hibrid sebetulnya. Gitu ya? Iya, jadi memang pandemi ini kan kita nggak tahu kapan selesai. Tetapi sekolah kan juga tidak mungkin di rumah terus. Nah, sekarang ini sedang mulai banyak sekolah-sekolah yang mencoba bagaimana kalau seandainya siswanya mulai masuk gitu loh. Siswanya mulai masuk, kemudian mungkin 50% masuk, 50% di rumah dan lain-lain, sehingga kebutuhan internet ini menjadi mutlak sekarang di sekolah. Internet yang stabil, kuat dan aman. Betul, gitu. betul. Yang tadinya kita di sekolah, di kelas nggak boleh mainan gadget, sekarang harus main gadget. Gitu ya? Oke, menarik sekali ya. Nah, Mas, tips untuk anak-anak sekolah yang tiba-tiba di rumah harus belajar dengan handphone, dengan apa tipsnya? Tipsnya sebetulnya satu, memang kalau kuotanya terbatas harus bisa nahan diri juga, jangan terlalu banyak nonton film. Mana ya? Iya, nonton film, nonton YouTube gitu ya, itu menguras kuota sekali. Satu itu, kedua. Tapi kalau lewat jenengan kan nggak pakai kuota? Kalau di tempat kami enggak, kalau seluler, Mas. Oh iya. Kalau seluler. Kalau tempat kami nggak ada kuotanya, bebas. Tapi seluler kalau itu di bawah jaringan WiFi kan juga aman. Sama juga, Mas. Oh, maksudnya handphone tapi pakai WiFi? Ya. Aman Kan? Aman. WiFi-nya kan penyediaannya kan jenengan salah satunya kan begitu kan? Betul. Kan itu. Nah, kemudian juga misalnya kayak kalau sekolah, tapi ini tergantung sekolahnya, Mas. Ya. Sekolahnya. Jadi kalau misalnya diizinkan untuk mematikan kamera, matikan kameranya. Karena kalau kita menghidupkan kamera, bagaimanapun juga tuh ada trafficnya. Dan kalau itu dihitung kuota, pasti mengurangi kuota. Gitu. Itu salah satu tips lah ya. Salah satu tips. Tapi kan guru-guru juga beda-beda ya. Ada yang mewajibkan kamera harus buka semua gitu. Ya harus buka. Tapi kalau misalnya tidak diwajibkan buka, atau misalnya kita ngikut seminar atau ikut apa gitu ya, kan banyak sekarang seminar lewat Zoom dan lain-lain. Kalau kita matikan kamera itu akan sangat mengirit gitu. Secara bisnis perusahaan Anda itu apa yang di aset investasinya? Kalau di Citranet aset investasinya ya data center kami, di mana isinya banyak sekali perangkat router, perangkat server, perangkat switch dan lain-lain. Kalau dihitung itu
misalnya awam ya saya, Ya. misalnya berapa kilo gitu atau berapa ton itu berapa kapasitas? Kalau Itu ukurannya sekarang itu. kita sudah siap untuk kapasitas mungkin sekitar 1 tera. Uh. 1 tera ya. Kita sudah di atas 100 gigabit per second sekarang kapasitas yang kita bisa layani. Dimana kalau di perumahan itu kan rata-rata paling mungkin 100 mega gitu ya. Kita udah hampir 1 tera lah kapasitas Iya. jaringan kita. Sudah terpenuhi semua, sudah terguna semua. Belum, itu kapasitas yang Kapasitas ready. ya? Iya. Sampai prediksi dalam tahun ini terpenuhi atau? Mungkin 75% lah. Oh, Tahun masih ini. aman ya berarti Masih ya? aman, masih aman. Masih aman. Dan kami selalu akan mengupgrade perangkat-perangkat itu, Oke. jaringannya selalu kita upgrade terus. Anda bekerja sama dengan Google, Netflix dan sebagainya Iya, gitu? kami Apa saja? gini. Jadi kalau di internet itu teorinya adalah bagaimana kita mendekatkan layanan-layanan yang tadinya jauh, Mas. Contohnya kayak misalnya Netflix gitu ya. Tadinya mungkin di Amerika, kemudian mereka punya server di Singapura gitu. Nah, ini kita dekatkan lagi, Mas. Oh, simpan di sini. Kita kerjasama dengan Netflix, bagaimana kita bisa simpan ini di Jogja gitu. Mohon informasi. Misalnya kerjasama dengan Netflix, Anda itu bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah kami ini nggak hanya Netflix, Mas ya. Jadi ada beberapa yang lain seperti Facebook, Google, YouTube dan lain-lain. National Itu kita lakukan Geographic semua. dan sebagainya itu ya. Iya, itu kita lakukan semua. Jadi kalau secara umum adalah mereka akan meminjamkan perangkat sebetulnya. Meminjamkan perangkat, Nah, terus ditaruh di data center kami, sehingga kalau user kami mengakses layanan mereka, cepat. itu nggak sampai Singapura, cukup sampai data center kami. Nah, terus bisnisnya di mana? Bisnisnya bahwa kalau untuk mereka itu experience usernya naik. Jadi contoh. Misalnya Netflix bersaing dengan layanan film yang lain. Ya. Nah, kalau Netflix misalnya bisa mendekatkan servernya ke pelanggan di Jogja, tentu pelanggan Jogja akan memilih untuk nonton Netflix daripada yang satunya gitu. Yang ini diklik langsung jalan, yang ini diklik masih muter gitu. Itu user experience-nya yang dicari. Iya, Netflix itu mau bekerja sama dengan panjenengan dengan persyaratan apa? Tentu jumlah user. Gitu ya? Ya, jumlah user. Jadi mereka bisa lihat dari pelanggan kami itu berapa banyak yang melakukan akses ke sana gitu. Itu mereka punya pemetaan. User itu berapa kalau Citranet? Citranet sekarang sekitar 3.000 tadi. 3.000 itu usernya gitu ya. Tapi artinya 3.000 itu kan channelnya ya? 3.000 itu rumah mungkin rumah ya. Jadi satu rumah masih bisa 5 orang, 6 orang. 3.000 lokasi lah, titik. Iya, betul, iya. Nah, yang penggunanya berapa? Bagaimana? Mungkin kali 4, kali 5 kali, Mas. Rata-rata begitu ya? Iya. Jadi 15 ribuan ya? Kira-kira seperti itu, ya. Itu termasuk tinggi ya? Termasuk tinggi, apalagi kalau kita punya layanan ke sekolah, kampus, itu kan pengalinya langsung sekian ribu. Ya. Karena misalnya 10.000 user itu kali sehari berapa jam gitu ya? Itu kalau kan bayarnya bulanan, Mas, bukan jam-jaman. Jadi memang kita nggak hitung lagi jam-jaman, tidak hitung kuota, kita mainnya langganan per bulan. Kapasitas untuk user tadi 3.000 tadi, kira-kira di dalam tahun ini, tahun depan ada meningkat berapa persen targetnya? Ya mudah-mudahan target kami mungkin sekitar 50% di atas itu, syukur-syukur bisa 100% di atas itu. Sekitar 5.000, 6.000 ya? Iya. Sudah mengarah ke situ? Sudah. Trennya cukup menggembirakan setengah tahun ini. Oke, menarik sekali. Iya. Nah, kembali ke pelayanan hosting tadi ya. Iya. Itu menarik sekali dan saya kira akan kita bahas setelah yang satu ini lewat. Menarik sekali perbincangan kita malam hari ini dengan dunia sehari-hari kita. Saya masih berada di What the Deck Rooftop Bar, Portabay Ambarukmo, dan bersama sahabat kami, Naturindo dan Riselaraja.com. Oke Mas Valen. Ya. Oke. Keren ya. Nah, bagaimana memilih tips HP atau seluler yang bagus? Tipsnya bagaimana? Kalau saya ngelihatnya gini Mas sebenarnya, jadi perangkat-perangkat handphone saat ini sebetulnya range-nya kan memang lebar sekali Mas. Jadi dari mulai yang mungkin 1 juta sampai yang 30 juta juga ada. Nah, dan saat ini itu memang
untuk barang baru terutama, Mm-mm. rata-rata harganya ya sesuai dengan kualitas. Ya, jadi kita sesuaikan aja dengan budgetnya seperti apa, dengan kebutuhan kita seperti apa. Biasanya itu barangnya akan sesuai. Nah, ini Hmm. menjadi tidak berlaku kalau kita belinya barang bekas. Oh, pokoknya nggak ada omongan ya. Kalau barang bekas itu menjadi sulit karena barang bekas kadang-kadang bisa mahal, murah. Ini masih bagus loh fisiknya. Dan bekasnya apa kan kita nggak Tapi tahu. mungkin teknologinya udah ketinggalan. Ya, ya, Itu yang ya. itu yang perlu disasar. Jadi terutama untuk teman-teman yang memang punya budget cukup, mungkin diusahakan beli barang baru. Hmm. Kalau nggak kuat yang 10 juta, mungkin yang 5 juta gitu ya. Hmm. Itu Tapi yang penting menurut baru. saya, ya yang penting baru. Itu Ya. menurut saya antara harga dan kualitas barang akan sesuai. Ya. Nah, bagaimana menurut Mas Valen perkembangan Jogja ini di bidang IT? Oke. Kalau saya lihat di Jogja ini yang luar biasa memang sisi kreativitasnya. Gitu ya. Sisi kreativitasnya luar biasa. Jadi untuk penggiat kayak multimedia, ya kita tahu di Jogja ada salah satu perwakilan pabrik perusahaan game Oh iya, iya, internasional, iya. ya, yang punya Ya. karyawan ratusan mungkin Ya. ribuan gitu ya. Denmark nggak salah ya. Nah itu kan luar biasa untuk Ya, ukuran betul, Jogja. betul. Itu. Kemudian banyak sekali teman-teman yang memang berusaha di bidang desain, animasi. Ya. Saya banyak kenal teman-teman yang punya customer di luar negeri, Mas. Ya, betul. Bikin kartun, Ya, betul. bikin animasi, bikin Mm. desain luar biasa. Mm. Itu salah satu titik yang luar biasa untuk Jogja menurut saya. Apakah Anda tidak terpikir untuk membuat suatu verifikasi usaha yang sedikit berbeda tapi di bidang IT? Nah, kami kan salah satu yang baru sebetulnya yang studio tadi Mas yang kita bahas Ya, tadi Mas. oke. Itu sesuatu yang baru buat kami. Kami baru jalan ini setahun gitu Ya. ya. Nah, tapi memang dari situ kami banyak berkenalan, kami banyak berjumpa dengan teman-teman seni, teman-teman multimedia yang lain-lain sehingga memang akhirnya mungkin kami nggak perlu buat perusahaan sendiri, tapi kita banyak kolaborasi hal-hal yang Ya. baru. Gini, selalu terdengar bahwa Jogja kreativitasnya oke, Ya, ya kan? betul. Tapi ada pertanyaan juga, mana film animasi yang nendang? Mm-mm. Mana game dari Jogja yang nendang? Ya. Ya kan? Mm-mm. Mana aplikasi yang nendang? Ya. Nah, jadi Bagaimana memang itu? Jogja punya keunikan bahwa ini supporting system, Mas. Jadi banyak film-film juga yang sebagian diproduksi Nah, di itu Jogja. sebagai maklun atau Betul. sebagai sub ya. Iya, Banyak ya sekali. film yang terkenal ya itu yang siapa? Ibu-ibu arisan itu naik truk itu. Ya, ya Itu itu Jogja. kan kreativitas sinematografi. Sinematografi, betul. Kategori tapi Ya. yang ini tadi yang animasi, kartun, ya kan? Kemudian game. Mm. Kenapa enggak? Kalau animasi Belum ada yang dalam muncul. bentuk visual, teman-teman Sumunar luar biasa. Mereka banyak menang di luar negeri, banyak Enggak, gitu. yang promosinya relatif kan The Battle of Surabaya. Oh ya, iya, Kenapa enggak ada yang samping contoh Upin Ipin betul. Malaysia. Mm-mm. Padahal mungkin maklumnya juga orang-orang sini. Banyak orang pembuatnya. Indonesia juga. Ya. Gitu loh Mas. Ya. Kenapa? Bordersnya apalagi ya? Kok Ya saya pikir mungkin iklim atau juga itunya belum bisa full untuk mensupport ujung ke ujung. Nah, itu maksud saya apakah Citra Web Anda tidak tertarik untuk membangun itu mencoba membuat brand, mengerahkan teman-teman animasi membuat satu yang bisa nendang itu. Tertarik Mas, mungkin belum tunggu waktunya gitu ya, mungkin belum saatnya sekarang, tapi yang jelas kami banyak berkolaborasi sama teman-teman. Untuk Karena banyak salah satu menguasai dunia kan seperti itu caranya sekarang. Ya kan? Iya. Kita lihat the tank of the war, tank of war of tank gitu. Kan 60 juta. Ya, jadi memang ya mungkin belum gilirannya kali Mas ya, belum gilirannya. Tapi kita sih tidak berhenti buat berkreasi, yang jelas kami kerjasama dengan banyak pihak, kolaborasi terutama karena kami percaya bahwa hal-hal besar itu nggak bisa dilakukan sendirian. Ya. Jadi itu yang kita sangat percaya. Saya mewakili masyarakat Jogja sangat berharap Mas Valen dengan Citra Web Group-nya bisa melahirkan sesuatu yang menasional bahkan menginternasional. Amin Mas. Mungkin dalam hal-hal tertentu yang nggak kedengaran orang banyak, mungkin 1-2 sudah, tapi ya mudah-mudahan bisa kita buat kreasi tertentu Ya, yang memang kalau secara teknis mungkin malah sudah ya.
mensupport iya, tapi melahirkan Ya. di belakang kelahiran. Seperti Battle of Surabaya itu, tapi satu lagi apa yang bisa menjadi serial film apa animasi kartun di Ya. TV yang ditonton sekian juta orang gitu. Ye. Nanti Mas Kipling jadi pemeran utama. Kartun nih. Oh, kartun. Woi, sembrono. Oke Mas Valen, kalau melihat pandemi seperti itu, berarti ada anomali ya bahwa ternyata bisnis tidak semuanya mati. Bisnis tidak semuanya mati, tetapi yang bisa bertahan harus mencari cara baru. Oke, sekarang gini, analoginya bahwa untuk korporat seperti hotel barang menurun, drop. Ya. Langganan turun segala macam ya. Tapi personal tumbuh. Betul. Nah, ini kan mereka punya uang buat bayar. Betul. Terpaksa juga mungkin, Mas. Ya, tapi kan kenyataannya Kenyataan mereka bisa bayar. Masih bisa, iya, betul. Dan sepertinya kok tidak hanya untuk chatting, untuk senang-senang, tapi juga untuk dagang online. Nah, justru gini, Mas. Gimana? Kondisi ini adalah memaksa masyarakat untuk bisa paham internet dan bisa memanfaatkan internet dengan instan. Nah, itu. Yang Betul. tadinya kita ketakutan kalau pakai gadget, gagap-gagap, sekarang wah bisa meeting online, bisa macam-macam ya, jualan online. Ya. Jadi ini memang akhirnya memaksa, push. Ya. Culture push supaya masyarakat bisa menerima perubahan ini. Ya, tapi di satu sisi kenyataan, ini kan cost berlangganan. Ya. Dan yang naik kan tidak hanya Citra Web, Betul. yang Telkom, yang semuanya itu juga Ya. mungkin tambah juga, benar. Ya. Artinya kan ada demand. Betul. Ya. Fenomena apa menurut Anda ini? Mau nggak mau kemudian harus dilihat bahwa ini ada yang shifting, Mas. Ada yang shifting. Tadinya mungkin dananya untuk liburan, Oke. untuk bayar hotel, untuk beli tiket pesawat. Ya. Yang tadinya kalau meeting harus beli tiket pesawat, Ya. bayar hotel, diganti jadi langganan internet. Ini shifting. Ini Pengalihan ya. Pengalihan. Di mana sebetulnya kalau kita boleh memilih, kita juga nggak pengen pandemi seperti ini. Oke, ya. Ya, karena korbannya terlalu banyak. Tapi omni causa fuit. Semua peristiwa ada alasannya. Betul. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana peran stakeholder Jogja terhadap Citra Web dan perkembangan internet Jogja? Kalau saya lihat pemerintah dan eksekutif dan kalau saya lihat legislatif dan sebagainya. ini mulai terbuka bahwa yang namanya infrastruktur itu harus disupport. Kami pernah punya kesulitan untuk perizinan dan lain-lain. Syukurlah dalam setahun terakhir ini itu mulai lebih gampang lah. Karena saya pikir pemerintah juga sadar bahwa infrastruktur ini menjadi kunci utama dalam kondisi seperti ini, dan kedepannya tentu nggak akan balik seperti dulu lagi. Kedepannya kita pasti akan hibrid, ya kan? Yang tadinya meeting harus ketemu, mungkin sekarang kita udah bisa online gitu. Ngapain ketemu, online aja dulu gitu kan gitu. Ya, jadi kondisi hibrid itu pasti akan jadi masa depan. Mau bikin suasana kafe di rumah tinggal GoFood. Iya, betul. Pesan kirim. Iya. Jam berapapun coba. Jam berapapun, betul. Ya, memang perkembangannya luar biasa ya. Ya, ini kita dipaksa belajar supaya nanti setelah kondisi normal ya akan jadi new normal, bukan kembali seperti dulu. Tapi perpaduan antara offline online jadi menarik nih. Jadi sesuatu yang kan? wajib. Jadi kalau sekarang itu semua online, Ya. virtual. Ya. Nanti kan offline plus virtual. Betul. Jadi mantenan itu yang ngundang manten betul, yang ngundang tamu betul kayak. Ya, virtualnya tetap jalan tapi juga. tetap jalan. Benar begitu ya? Benar kan seperti itu, Mas. Ya, saya yakin, dan kayak sekolah gitu ya. Yang tadinya kita mungkin kalau untuk mendapatkan pendidikan yang bagus ke Eropa gitu, kita harus ke Eropa. Sekarang mungkin berikutnya bisa virtual juga. Ya. Boleh berbagi nomor kontak lagi? Saya di 081 668 2500. Mas Valen, Ya. bosnya Citra Web Group. Iya, Mas. Matur nuwun sekali. Terima kasih Mas. sudah diundang, Mas. Iya. Oke. Sukses ya. Sama-sama. Dan kita ketemu lagi dengan suatu kemajuan yang luar biasa. Betul. Ya. Saya masih di What the Deck Rooftop Bar, Porta by di Ambarukmo. Dan terima kasih untuk sahabat kami Naturindo dan reselleraja.com. Sampai jumpa.